Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi terkait permintaan kuasa hukum Raul Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, meminta agar perkara tudingan ijazah palsu dihentikan tanpa mekanisme restoratif justice, RJ. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa setiap proses penghentian perkara harus mengikuti prosedur resmi, termasuk kemungkinan pengajuan RJ kepada penyidik. Kalau minta berhenti bukan ke kami. Minta berhenti salah satu bisa mengajukan RJ ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Semua tindakan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jelasnya saat ditemui usai menemui Jokowi di kediaman, Sabtu, 25 April 2026. Yakub juga menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak terkait agar pernyataan mengenai ijazah Jokowi yang dianggap tidak benar segera ditarik. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan. Kami berkali-kali meminta klarifikasi tolong ditarik omongannya hal-hal yang disampaikan mengenai ijazah Pak Jokowi tidak benar ternyata tidak juga, tuturnya. Menurutnya, satu-satunya jalan penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui jalur hukum agar tidak terus menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Satu-satunya yang harus ditempuh jalur hukum karena Indonesia negara hukum. Daripada berdebat terus di media yang jadi korban masyarakat, jelasnya. Proses hukum dinilai wajar meski memakan waktu. Terkait lamanya proses hukum kasus ini, Yakub menilai hal tersebut masih dalam batas wajar mengingat banyaknya alat bukti dan saksi yang harus diperiksa secara mendalam. Lama atau tidak agak subjektif. Jumlah alat bukti sangat banyak. Saksi banyak, barang buktinya banyak. Kami yakin penyidik sudah melakukan upaya terbaiknya. Sekarang campur tangan kejaksaan akan disidangkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi akan bolak-balik pemberkasan dan sebagainya. Kami rasa masih cukup wajar, terangnya. Ia bahkan optimistis proses yang berjalan panjang akan membuat pembuktian di persidangan menjadi lebih kuat dan solid. Malah pede dengan ini agak sedikit lama mungkin menurut beberapa orang berkasnya akan makin luar biasa mantapnya sehingga di persidangan pembuktiannya tidak akan menjadi sangat sulit, jelasnya. Yakub menyebut tidak ada arahan khusus terkait langkah lanjutan, namun pihaknya tetap melanjutkan proses hukum yang berjalan. Secara umum nggak ada arahan. Jalan terus aja tentunya karena kita yakini dari sisi hukum kami yakini kuat mudah-mudahan semua dilancarkan, terangnya. Dalam kasus ini, terdapat beberapa tersangka yang terbagi dalam dua klaster. Pada klaster pertama, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis lebih dulu bebas dari status tersangka setelah mengajukan RJ, meski tanpa permintaan maaf kepada Jokowi. Sementara itu, pada klaster kedua, Rismon Sianipar juga telah bebas setelah mengajukan RJ dan menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi. Adapun Raul Suryo dan Dr. Tifa masih bertahan sebagai tersangka karena tidak mengajukan RJ. Selain itu, tersangka lain seperti Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah juga masih berstatus hukum serupa dalam klaster yang berbeda.